Pokoknya kamu nggak boleh panik, kata si pemandu sambil nyerahin setelan tebal ke Miko. Di tempat trik kayak gini, pakaian tebal pasti bakal bikin gerah. Tanpa baju ini, kamu nggak akan bisa ngelanjutin perjalanan, imbuhnya. Miko langsung mengenakan pakaian itu, dan sekujur tubuhnya seketika merinding. Kok dingin banget ya? Si pemandu kemudian ngejelasin kalau itu kain pendingin unik. Pakaian tersebut bisa melindungi Miko dari sengatan hawa panas di dalam gua. Si pemandu juga memberinya masker dan tangki oksigen. Kita mau nyelam nih, kata Miko. Enggak, tapi paru-parumu bisa kemasukan air loh kalau nggak pakai alat itu. Lutut Miko seketika lemas, dan dia pengen mengurungkan niatnya untuk ngelanjutin perjalanannya. Selamat datang di salah satu gua paling berbahaya di dunia, kata si pemandu saat dia memasuki ruang gelap di sebuah kaki gunung. Tempat ini disebut Gua Kristal dan berlokasi di Meksiko. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma panas dari perut bumi merembes ke situ hingga menumpuk-numpuk kemudian dingin. Saking banyaknya, magma dingin ini berubah jadi gunung. Air yang kaya akan mineral juga ikut terbawa bersama magma. Airnya ini telah meresap melalui berbagai celah batuan, kemudian membentuk gua di bawah bukit. Tapi kok air hangatnya kelihatan aneh ya? Seakan-akan fenomena ini cuma terjadi di planet lain. Miko langsung menuruni tali sambil nyalain senter di tengah kegelapan. Udaranya berubah jadi panas dan pekat. Partikel mikroskopis air banyak berterbangan. Bersama dengan pemandu tadi, Miko turun sampai ke kedalaman 300 meter atau hampir setinggi gedung Empire State. Suhu di situ semakin panas, rasanya seperti mereka sedang mendekati inti bumi. Wah, akhirnya sampai juga. Mereka langsung melompat ke tanah padat. Pemandu tadi langsung memakai masker oksigen dan meminta Miko untuk memakainya juga. Kamu nggak akan bisa bernafas di lingkungan selembab dan seasam ini. Paru-parumu akan kemasukan banyak air dan akibatnya bisa fatal. Bagi Miko, udara di situ sangat tebal dan berkabut. Suhunya mencapai 58 derajat Celcius, lebih ngebul dari gurun terpanas di dunia. Miko menyalakan senternya lagi dan ngelihat objek besar berwarna putih yang bersinar terang. Rupanya, di situ ada balok kristal raksasa yang mencuat dari tanah, dan sisi gua dipenuhi kristal besar serupa. Semua balok ini memanjang ke berbagai penjuru, menempel di langit-langit dan dinding gua. Di beberapa tempat, balok ini menghalangi jalan, tapi ada juga yang membentuk struktur mirip jembatan. Miko mulai memanjat salah satu balok itu dan berjalan di atasnya. Si pemandu kemudian ngejelasin tiap kolom yang terbuat dari gipsum. Bahan ini juga digunakan untuk menghasilkan material bangunan Eternit. Karena penasaran, Miko mulai nyentuh permukaan yang keras. Kayaknya struktur ini dibuat oleh peradaban kuno deh. Tapi si pemandu bilang semuanya terbentuk secara alami. Gua ini pertama kali ditemukan oleh 2 penambang pada tahun 2000, dan sejak saat itu para ilmuwan bisa tahu sebagian kristalnya telah berumur 500.000 tahun. Salah satu kristal alami terbesar di dunia juga ada di sini loh. Panjangnya sekitar 11 meter dan beratnya 55 ton. Tempat ini dulunya dipenuhi air yang banyak mengandung kalsium sulfat. Senyawa ini mampu membentuk mineral. Jenis gipsum tak berwarna juga tersebar luas di seisi gua. Air dan udara yang hangat kemudian membantu menghasilkan kristal. Kelembaban dan suhu di situ terbilang sama selama berabad-abad. Jadi kolom ini masih terus memanjang sampai sekarang. Tempat ini menarik banget. Miko pengen berlama-lama di sini sambil menjelajahi isi gua, tapi hal ini sangat berbahaya. Mereka bisa tersesat atau terpleset di atas batuan gipsum. Ditambah lagi, mereka mulai kehabisan oksigen dan harus segera naik. Setelah keluar gua, mereka udah dicegat polisi, dan rupanya turis dilarang memasuki gua ini. Ilmuwan pun harus mengantongi izin khusus agar bisa masuk. Tapi bisa dipahami sih, karena gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Miko dan pemandu terpaksa harus bayar denda dan meninggalkan Meksiko. Selanjutnya, mereka menuju ke Italia. Wah, untung kamu bawa kamera berkualitas, kata si pemandu. Kita udah sampai di salah satu gua tercantik di dunia nih. Jadi, kamu perlu peralatan mantul untuk mendokumentasikan keindahannya. Mereka sudah berada di atas perahu kecil menuju pesisir Pulau Capri di Italia. Dan untungnya, kali ini nggak akan ada bahaya lagi. Perahu mereka mulai mendekati celah kecil di dalam gunung menuju pintu masuk The Blue Grotto, alias Gua Biru. Lubangnya sangat kecil, jadi cuma bisa dilalui satu perahu.
Wah, mereka telah memasuki dimensi lain. Gua itu dipenuhi banyak air dan dindingnya disinari cahaya biru yang berasal dari dalam danau. Miko mulai menjepret gua dan pintu masuknya yang dihiasi cahaya putih terang. Itulah sinar matahari yang menerangi gua saat mereka masuk. Tapi di bawah air masih ada lubang lain. Sinar matahari bisa menembus dan menyoroti lubang ini dengan cahaya biru. Sayang banget ya, mereka nggak bisa berlama-lama di sini. Gua selanjutnya berlokasi di Selandia Baru, tepatnya di North Island. Di situ terdapat struktur bawah tanah dengan gua yang berkelok-kelok. Semua gua ini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kedua cowok itu mulai memasuki pintu gua yang gelap gulita. Lalu Miko menyalakan senternya lagi. "Nggak usah dibawa," ucap si pemandu. "Nanti nggak bakal kamu pakai kok." Setelah sampai di dalam, Miko langsung kaget bukan kepalang. Seisi gua dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari kunang-kunang. Dan warnanya biru cantik. Hal seunik ini ternyata bisa terjadi di bumi loh. Pintu masuknya diberi pembatas agar kunang-kunang di situ tetap aman. Para saintis juga menggunakan peralatan otomatis untuk memonitor gua. Mereka mengamati suhu dan kadar karbon dioksidanya agar kehidupan hewan cantik itu tetap terjaga. Kalau gua ini dimasuki banyak orang, kadar karbon dioksidanya akan naik. Jadi, waktu kunjungan mereka juga dibatasi. Miko dan pemandunya diminta untuk segera meninggalkan gua. Selanjutnya, kita bakal ngeliat fenomena nyermin, kata si pemandu. "Kamu udah siap kan?" Perjalanan mereka berlanjut ke California, menuju Morning Cavern. Penampilan luar gua ini kelihatan biasa-biasa aja, tapi pemandu itu mulai gugup dan ketakutan. Kedua cowok itu mulai memasang tali di ikat pinggang mereka dan mulai menuruni gua sedalam 50 meter, atau kurang lebih setinggi gedung 15 lantai. Ukurannya nggak begitu besar dibanding gua kristal tadi. Semakin ke bawah, suasananya semakin dingin, gelap, dan hening. Mereka terus terbuai dalam keheningan mencekam. "Apaan tuh?" tanya Miko yang masih kaget. "Di bawah situ kok kayak ada suara." Si pemandu cuma meletakkan jari telunjuk ke bibirnya agar Miko tetap diam. Rintihan keras dalam gua yang gelap terus terdengar seperti suara manusia. Selama beberapa detik, Miko cuma bisa mematung. Kemudian, dia segera menaiki tali. Pemandunya cuma terpingkal ngeliat tingkah Miko. Cowok itu buru-buru keluar gua dan menarik tali si pemandu agar dia bisa keluar. Tapi pemandu itu cuma bilang, "Gua ini emang nyermin banget." Angin dan berhembus di dalam gua menimbulkan efek bunyi mirip rintihan. Para turis sering masuk ke situ untuk uji nyali. Mereka juga nemu sejumlah rangka manusia purba di dasar gua, dan nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Miko udah terlanjur takut banget dan nggak mau masuk ke situ lagi. Akhirnya dia minta si pemandu untuk ngejelasin proses terbentuknya gua itu. Ternyata, gua ini terbentuk saat tanah mulai menyerap hujan asam yang mengandung air dan karbon dioksida. Airnya menembus tanah hingga mencapai permukaan batuan keras. Saat menyentuh batu kapur atau dolomit, air ini bisa melarutkannya hingga terbentuk celah kosong. Dan makin lama makin banyak. Hujan terus turun dan airnya terkumpul di area ini. Lalu, terbentuklah anak sungai atau sungai bawah tanah. Setelah itu, terjadi erosi batuan keras. Ribuan tahun kemudian, ruang kosong tersebut bisa dimasuki orang dan berubah jadi gua. Saat berpadu dengan stalaktit dan stalagmit, erosi bisa ngebentuk celah dan kolom yang menawan. Nah, kamu udah tahu perbedaan antara stalaktit dengan stalagmit belum nih? Jadi, stalaktit adalah struktur yang menggantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit mencuat dari lantainya. Proses pembentukan lanskap bawah tanah kayak gitu bisa berlangsung selama 1.000.000 tahun. Jadi, saat memasuki tempat-tempat ini, kamu akan bersinggungan dengan zaman purba. Selama jutaan tahun, planet kita telah banyak mengalami perubahan. Zaman es, pergeseran lempeng tektonik, banjir global, dan meteorit. Spesies hewan telah muncul dan punah selama ribuan tahun. Pada suatu masa inilah, manusia diciptakan. Coba bayangkan sebuah tempat yang tak terjamah selama 5,5 juta tahun, atau mungkin lebih. Dan pada tahun 1986, tempat ini ditemukan, Gua Mobile.
Kamu menuju bandara, lalu membeli tiket ke Rumania. Kemudian, kamu menyewa mobil dan berkendara ke arah tenggara. Kamu mencari Konstanta di dekat Laut Hitam. GPS di ponselmu memberitahu kalau kamu telah sampai di lokasi. Kamu pun berhenti dan melihat sekeliling. Cuma ada dataran sunyi, luas, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kemudian, terlihat lubang di tanah. Saat mendekatinya, kamu lihat lubang itu jauh menuju ke dalam kerak bumi. Sebelum menuruninya dalam gelap, kamu mengambil tali, helm pelindung, senter terang, dan tangki oksigen. Tak lupa juga pakaian pelindung dan masker oksigen. Perlahan kamu turun dan melihat sekeliling. Tapi semuanya gelap gulita, sehingga kamu agak kepayahan. Tapi kok aneh ya? Meski gelap, tapi tidak dingin. Sesaat kemudian, kamu merasakan hembusan udara hangat dari bawah. Akhirnya, kakimu menapak di tanah. Di hadapanmu terlihat banyak terowongan menuju ke dalam gua. Ternyata terowongan itu diselimuti tanah kering. Kamu harus merangkak untuk menyusurinya. Kemudian udara semakin terasa hangat dan lembab. Saat berhasil keluar, kamu sudah berada di gua besar dengan danau di tengahnya. Duh, sulit nih, karena kamu harus menyelaminya. Bau telur busuk menyeruak dari dalam air. Kamu baru saja menyentuh air sulfida, dan terciumlah bau hidrogen sulfida ada di mana-mana. Bukan itu saja, gua itu juga dipenuhi karbon dioksida. Normalnya, permukaan bumi mengandung sekitar 20% oksigen sebagai udara segar. Tapi di tempat ini kadarnya cuma 10%. Tentu kamu tak akan bertahan lama tanpa tangki oksigen andalanmu itu. Namun, gas-gas lain juga membuatmu pening. Kamu menyalakan senter sampai paling terang, kemudian menyelam. Oke, kamu perlu berenang melewati celah bawah air yang sempit ini. Saking banyaknya, celah-celah ini mirip seperti labirin bawah air. Memang agak menakutkan sih, tapi tangki oksigenmu masih cukup kok. Setelah melewatinya, kamu sampai di area terbuka. Kamu pun tercenung. Dari segala penjuru, terdengar suara hewan-hewan yang merayap. Dengan bantuan senter, kamu melihat ribuan serangga gesit dan berlendir. Gua ini dihuni 48 spesies dan 33 diantaranya belum pernah kita lihat. Siput berwarna putih bergerak di sepanjang dinding. Ada juga udang bening dan lintah kecil berenang-renang di air. Lipan putih bersungut panjang dan laba-laba bening merayap di bawah kakimu. Bahkan ada 2 spesies kalajengking juga. Bikin merinding saja. Kalajengking ini belum teridentifikasi. Tapi bukan kalajengking gurun biasa juga sih. Semua hewan di sekitar sini terlihat aneh. Semuanya berwarna putih atau transparan. Selain itu, tidak memiliki mata, cuma berkaki panjang dan bersungut untuk membantunya bergerak dalam gelapnya air. Sudah seperti dalam film sci-fi saja ya. Semakin dalam kamu menyusuri gua, semakin sedikit oksigennya, dan justru terlihat lebih banyak monster kecil yang berlarian. Udara di sini berupa metana dan karbon dioksida. Hewan-hewan kecil ini belum pernah melihat matahari karena selalu ada di dalam gua. Laba-laba, kalajengking, dan lintah juga bisa lapar kan? Mereka memangsa hewan yang lebih kecil seperti siput dan cacing. Lalu, apa yang dimakan hewan terkecil di situ? Kamu melihat objek aneh di permukaan air. Ada benda berwarna putih keruh menyerupai buih. Kamu perlahan menyentuhnya. Mirip tisu basah dan sangat mudah robek. Benda ini bukan buih atau tisu kok, tapi miliaran koloni bakteri yang disebut autotrof. Bakteri ini membuat makanan dari karbon dioksida. Bahannya bukan dari udara, layaknya pada tumbuhan atau pohon, tapi air. Inilah yang disebut kemosintesis. Bakteri kecil ini mengeluarkan makanan yang tidak terpakai, lalu bakteri yang lebih besar memakannya. Kemudian siput dan cacing kecil memakan bakteri besar. Rantai makanan yang aneh sekaligus unik ini terjadi jauh di gua bawah tanah di Rumania. Itu sebabnya kamu perlu pakaian dan masker pelindung demi kenyamanan dan keamananmu. Tanpanya, kamu bisa saja meninggalkan bakteri manusia yang berasal dari kulitmu. Akibatnya, keseimbangan kehidupan di bawah laut situ akan terganggu. Memakai peralatan ilmiah di gua bawah air kurang memungkinkan. Guanya terlalu kecil dan berbahaya. Jadi, kamu mengambil beberapa sampel air, tanah, dan udara, lalu pergi secepatnya.
Gua tersebut belum sepenuhnya terjamah. Otoritas Rumania tidak mengizinkan sembarang orang untuk menyelaminya. Kita lihat dalam beberapa tahun sajalah ya, barangkali ada penemuan baru lagi, ya kan? Kamu kembali ke lab canggihmu dan mulai memahami pentingnya peranan gua itu. Kondisi di Moville hampir sama dengan awal kehidupan di bumi. Saat itu, bumi kita tidak terpapar sinar matahari karena atmosfernya padat. Mungkin saja sih, mikrob yang ditemukan di gua itu sama dengan yang dulu pernah ada saat bumi masih belia. Bakteri ini ternyata sangat berguna karena bisa mengoksidasi gas berbahaya, metana, dan karbon dioksida. Intinya, mikroorganisme ini membuatnya tidak berbahaya. Wah, makasih banyak teman-teman kecilku. Selain Gua Moville, ada juga loh tempat-tempat ekstrem serupa. Di dalamnya terdapat kehidupan yang terus berkembang dan bertahan. Oke, coba bayangkan Menara Eiffel di Paris setinggi 10 kali lipatnya. Dan semisal kamu bisa mengebor tanah dengan kedalaman yang sama, di situ masih ada kehidupan kok. Oksigennya memang sangat sedikit, tekanannya sangat tinggi, dan suhunya sangat panas, melebihi suhu di gurun terpanas. Selamat datang di kerajaan Nematoda. Nematoda merupakan cacing bertubuh keras, bahkan seperti paku. Saat tidak ada udara, tidak ada makanan, atau suhu sekitar terlalu panas, wujudnya berubah. Inilah yang dinamakan tahapan Dauer. Pada tahap ini, nematoda dalam kondisi statis dan hibernasi penuh. Metabolismenya melambat, waktunya dihabiskan untuk tidur. Hewan ini cuma bangun saat udara atau makanan di sekitarnya mencukupi, atau saat udaranya cukup dingin. Tak perlu mengorek tanah terlalu dalam kok agar kamu bisa melihat hewan ini. Nematoda terdapat di seluruh dunia. Habitatnya ada di mata air panas, gurun, pegunungan tinggi, di Antartika yang sangat dingin, di dalam tubuh hewan, dan bahkan tubuh manusia. Kamu tak perlu jauh-jauh pergi ke Mars untuk mencari pemandangan menakjubkan ini. Di bumi juga ada loh tempat-tempat yang terlihat seperti di alam mimpi. Danakil Depression di Ethiopia termasuk tempat terpanas, terkering, dan terpencil di dunia. Di gurun pasir luas ini hampir tidak pernah turun hujan, tapi kandungan airnya cukup banyak. Lokasinya ada di antara dua gunung berapi aktif, sehingga magma panas cair sering mengalir dari bawah kerak bumi. Ada juga danau berwarna-warni yang dipenuhi dengan air asam. Garam dari danau bereaksi dengan mineral vulkanik dan menghasilkan warna aneh seperti setting di film sci-fi. Karena danaunya mengeluarkan gas beracun dan uap klorin, Danakil Depression menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Kamu perlu masker gas untuk bertahan hidup, tapi kehidupan di sini selalu menemukan jalannya. Terdapat makhluk hidup, bahkan di danau super panas dengan air asam yang menggelegak. Mikrob bisa hidup di danau ini dan batuan sekitarnya. Mungkin saja kan ada makhluk yang bisa bertahan? Kamu juga bisa menemukan makhluk tangguh lain yang bisa bertahan di gurun Lut di Iran. Para ilmuwan baru saja menemukan sejenis krustasea baru dan unik. Hewan ini hidup di danau kecil yang muncul dari waktu ke waktu akibat hujan gurun. Spesies ini dapat bertahan selama beberapa dekade di sedimen kering dan menunggu sedikit air. Hewan yang hidup di sini berukuran sangat kecil. Oke, kamu mau monster ya? Para ilmuwan baru saja menemukannya, berenang-renang di perairan Antartika loh. Laba-laba laut raksasa, bintang laut jumbo, dan hewan seperti udang transparan. Dalam 1 bulan, mereka menemukan sekitar 30.000 hewan laut. Banyak di antaranya belum pernah dilihat, dan entah apa lagi yang ada di bawah sana. Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam.
Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalagmit raksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah Caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku, dan hutan stalagmit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 km saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappelling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hellhole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horor. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakkan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas. Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras.
Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok, buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Mauville tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigmen dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. 2 orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini, tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Pada tahun 1991, di suatu tempat di hutan lebat Vietnam bagian tengah, penebang kayu di sana menemukan lubang misterius di antara dedaunan dan semak-semak. Dia melongo ke dalam dan merasakan angin kencang meniup wajahnya. Kemudian dia mendengar suara aneh dari kedalaman gua dan menyadari itu suara sungai. Si penebang tidak masuk ke gua itu, tapi memutuskan untuk kembali dengan senter dan tali. Saat kembali, dia tak bisa menemukan gua itu lagi. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencarinya. Akhirnya, pada tahun 2000-an, si penebang berhasil menemukannya lagi. Pada tahun 2009, dia mengajak ilmuwan ke sini dan menemukan bahwa gua yang dinamai Sundong ini adalah gua terbesar di dunia. Ruang di sini begitu luas sehingga kita bisa mendengar gema panjang jika kita berteriak. Tinggi bagian utama Sundong mencapai 200 meter di beberapa tempat yang lebih dari setengahnya tinggi gedung Empire State.
Area gua ini begitu besar hingga seluruh blok kota besar dengan gedung pencakar langit 40 lantai bisa muat di sana. Ada labirin bawah tanah yang dalam di hutan Vietnam menyembunyikan 3 gua terbesar di dunia. Dan Sundong memuncaki daftar ini. Ruang yang luas di dalam diisi dengan berbagai tanaman, iklim mikro unik dan beragam lanskap. Ada hutan asli yang tumbuh di bawah tanah yang bisa terbentuk berkat langit-langit runtuh di sejumlah titik. Sinar matahari pun bisa menembus masuk dari atas. Ada stalaktit besar yang tingginya 76 meter di langit-langit dan dinding gua ini dan panjangnya melebihi pesawat penumpang Boeing. Stalaktit ini sudah terbentuk antara ratusan ribu dan jutaan tahun lalu. Usia beberapa endapan batu kapur di sana sudah lebih dari 450 juta tahun. Artinya, endapan ini sudah ada jauh sebelum zaman dinosaurus. Selain hutan, ada juga banyak sungai di gua ini. Sungai ini terbentuk karena air hujan yang turun dari lubang di langit-langit. Sungai-sungai ini mengalir lancar dan deras seperti perosotan di taman air. Tapi jangan coba-coba mengikuti arusnya ya, karena kamu bisa masuk ke salah satu labirin panjang yang memenuhi gua ini. Dan kita masih belum tahu kemana arahnya. Kamu mungkin sampai di bagian gua yang belum diketahui, dan inilah yang terjadi pada tahun 2018. 3 penyelam tidak sengaja menemukan daerah baru di Sundong. Gua itu ternyata jauh lebih besar dari dugaan semua orang. Mereka terjun ke salah satu danau gua dan mencapai kedalaman 78 meter. Di dasarnya mereka menemukan terowongan terpisah dan para penyelam menurunkan tali pancing dengan beban timah ke dalam sana dan menemukan bahwa tempat ini mencapai kedalaman 120 meter. Panjang terowongannya pun lebih dari 1 kilometer, tapi kita masih belum tahu ukuran terowongan ini dengan pasti. Sundong juga terhubung ke gua besar lainnya. Ada banyak objek yang bisa kamu lihat di Sundong selain labirin dan sungai bawah tanah. Kamu bisa menemukan ruangan luas berisi danau dan kamu bisa berjalan berjam-jam menyusuri koridor gunung yang gelap. Tempat ini sangat indah tapi sekaligus berbahaya. Yang paling kerennya, kamu bisa berjalan-jalan di sini. Sejak tahun 2013, Gua Sundong telah dibuka untuk wisatawan, tapi ini bukan perjalanan mudah cuma untuk foto-foto selfie di tempat tujuan. Ekspedisi ke gua ini berlangsung selama beberapa hari. Di 1,5 hari pertama, kamu akan menjelajah gua terbesar ketiga di dunia. Setelah itu, barulah kamu sampai di Sundong. Jalur di sana akan membawamu melewati sungai, hutan lebat, pegunungan, dan bebatuan. Kamu bisa bertemu banyak burung, monyet, dan hewan eksotis lainnya. Menurut banyak orang, jalan ke gua bahkan lebih indah dibanding gua itu sendiri. Saat tiba di tempat tujuan, kamu akan menghabiskan beberapa hari berikutnya menjelajahi Sundong. Bersama dengan turis lain, pemandu profesional, dan pembawa barang, kamu akan tidur di dalam tenda di beberapa titik gua setiap harinya. Kamu akan melihat lanskap menakjubkan dan jangan kaget ya, fosil besar berumur 400 juta tahun. Ada juga ruangan gelap berisi danau untuk berenang. Ekspedisi petualangan seperti ini menjadi lebih populer setiap tahunnya. Orang yang pernah mengunjungi gua ini menyebutnya sebagai tempat paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Gua luar biasa lainnya terletak di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Meski kecil, tapi tersimpan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Pada tahun 2003, sekelompok ilmuwan menemukan artefak kuno di sini, termasuk fosil alat primitif seperti batu tajam. Para ilmuwan menyadari bahwa ratusan ribu tahun lalu, tempat ini adalah rumah bagi leluhur jauh kita. Kemudian, mereka menemukan kerangka wanita yang sangat tidak biasa. Tinggi wanita itu cuma 1 meter, ini setara tinggi rata-rata pinggang orang dewasa, dan wanita itu tidak punya masalah di tulang punggung atau dengan perkembangan tulangnya. Kerangka ini dan kerangka lain yang ditemukan di dalam gua berasal dari beberapa leluhur manusia yang tidak dikenal. Para ilmuwan menamai spesies ini Homo floresiensis atau singkatnya Hobbit. Berat wanita itu sekitar 15-35 kg. Analisis tengkorak dan tulangnya menunjukkan bahwa umurnya sekitar 30 tahun. Hobbit mungkin hidup di bumi antara 190.000 sampai 50.000 tahun lalu. Kemungkinan mereka pernah bertemu nenek moyang manusia modern. Gua berikutnya ada di Turki. Bayangkan kamu tinggal di rumah tua dan memutuskan mau merombak rumah, kamu membuang semua barang lama dari sana, dan tempat terakhir yang harus dirapikan adalah lantai basement.
Kamu hampir tidak pernah ke sana dan tidak tahu apa isinya. Tapi areanya cukup luas, jadi kamu ingin mengubahnya menjadi kamar. Kamu merobohkan dinding dan menemukan pintu masuk ke dalam gua. Ini adalah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Kamu berjalan menyusuri gua itu dan melihat kota bawah tanah sungguhan. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Salah satu penduduk setempat menemukan jalan rahasia menuju kota hilang di ruang bawah tanahnya. Sekitar 20.000 orang bisa tinggal di sana. Ada ruangan yang cukup untuk menaruh hewan ternak dan stok makanan. Bukan cuma labirin terowongan, ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dinding, dan tanda-tanda peradaban lainnya. Kota ini dibangun di era Bizantium pada tahun 780 sampai 1180. Bukan cuma itu yang ada di bawah sana, karena gua ini terhubung ke banyak terowongan dan kota-kota bawah tanah yang membentang beberapa kilometer. Mari kita selesaikan perjalanan kita di gua yang paling aneh dan paling mengerikan. Kita akan pergi ke Rumania bagian tenggara di dekat Laut Hitam. Di sini, di dataran lebar yang sunyi, kamu bisa menemukan sebuah lubang. Ini adalah terowongan yang mengarah jauh ke bawah tanah. Udara di dalam gua mengandung kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang sangat tinggi. Dalam kondisi normal, udara yang kita hirup mengandung sekitar 20% oksigen, tapi cuma ada 10% oksigen di sini. Kamu tak akan bisa bernapas bebas tanpa tangki oksigen. Air dan udara di sini beracun dan hampir tak ada hewan yang mampu hidup dalam kondisi seperti ini, setidaknya hewan yang kita ketahui. Dan gua ini dipenuhi 48 spesies organisme hidup, 33 diantaranya adalah spesies baru yang tidak dikenal. Makhluk merayap yang hidup di sini bisa mengejutkanmu, terutama jika kamu takut serangga. Siput putih aneh dan laba-laba putih merangkak di sepanjang dinding. Spesies lintah dan udang transparan yang tidak dikenal berenang di dalam airnya. Kaki seribu putih dengan kumis besar juga merangkak di tanah. Di sini, kamu juga bisa bertemu kalajengking tak dikenal dengan tubuh putih transparan yang jelas berbeda dari jenis kalajengking lainnya. Tidak ada makhluk yang terlihat normal di sini. Semua makhluk di gua ini putih atau transparan. Mereka tak punya mata, tapi punya kaki panjang dan kumis antena yang membantu mereka bergerak. Tanaman tidak bisa hidup di sini tanpa sinar matahari dan udara bersih. Artinya, oksigen tidak diproduksi di tempat ini. Jadi bagaimana makhluk-makhluk ini mampu bertahan? Jawabannya ada di dalam air. Permukaan danau dan genangan di sini ditutupi busa bergerak yang aneh. Zat ini adalah organisme hidup yang terdiri dari miliaran bakteri bernama autotrof. Tanaman biasa menyerap karbon dioksida dan menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Gua ini dipenuhi karbon dioksida. Autotrof menyerapnya dan mengeluarkan partikel makanan kecil. Bakteri memberi makan partikel-partikel ini. Organisme yang lebih besar kemudian memakan bakteri itu dan seterusnya. Pada akhirnya, ada cukup makanan untuk semua penghuni gua ini. Proses ini disebut kemosintesis, yaitu proses mirip fotosintesis tapi menggunakan air alih-alih sinar matahari dalam reaksi kimianya. Di gua ini, evolusi telah menciptakan sistem biologis yang unik dan terpisah dari seluruh dunia. Pada November 1922, seorang anak laki-laki berjalan melewati pegunungan gurun di Mesir dan menemukan beberapa anak tangga kuno yang diukir di batu. Kemudian, penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dan paling signifikan di dunia. Anak tangga ini merupakan bagian dari makam Tutankhamun yang belum tersentuh. Para arkeolog menemukan sekitar 5.000 benda kuno, termasuk perhiasan, kain, vas yang dilukis, dan topeng pemakaman. Kamu mungkin pernah melihat salah satunya. Ini telah menjadi salah satu atribut yang paling dikenal dari Mesir kuno. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan sekarang umat manusia akhirnya mendekati penemuan berskala besar lainnya, makam Cleopatra. Ratu ini adalah penguasa aktif terakhir dari kerajaan Ptolemeus di Mesir, yang duduk di singgasana dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Ada banyak catatan kuno tentang Cleopatra, pemerintahannya, dan kepribadiannya yang gak biasa. Namun hingga saat ini, belum ada yang menemukan rahasia tentang kematiannya dan tempat pemakamannya.
Jadi, seorang arkeolog, Dr. Kathleen Martinez, telah mempelajari catatan-catatan kuno dan kuil-kuil di sekitar Alexandria selama beberapa dekade dan menyimpulkan bahwa makam ratu seharusnya berada di bawah kota kuno Tapusiris Magna yang didirikan pada 280 sebelum Masehi. Itu adalah sebuah kota besar di pantai utara Mesir di mana puluhan ribu orang terlibat dalam perdagangan dan industri. Dan tampaknya, dugaan Dr. Martinez benar. Dia dan sekelompok arkeolog telah menemukan terowongan bawah tanah rahasia di dekat Alexandria dengan panjang sekitar 1,3 km. Terowongan itu terpotong di dalam batu di bawah kuil Tapusiris Magna. Selama penggalian lebih lanjut, mereka menemukan banyak hal yang mengindikasikan makam Cleopatra berada di kedalaman terowongan. Ada kemungkinan juga dia dimakamkan di sana bersama dengan komandan Romawi, Mark Antony. Menurut catatan kuno, Cleopatra dan Mark Antony saling mencintai dan bersama-sama menentang Senat Romawi yang menyatakan Antony sebagai pengkhianat. Fakta bahwa bencana alam telah terjadi di wilayah Tapusiris Magna selama ribuan tahun bisa mempersulit penggalian. Gempa bumi dan banjir menghancurkan kota dan mungkin membanjiri terowongan bawah tanahnya. Namun para arkeolog berharap makam kuno itu tetap tak tersentuh dan menyembunyikan banyak harta karun serta catatan tentang kehidupan kerajaan Mesir kuno selama pemerintahan dinasti terakhir. Ada kemungkinan penggalian akan dilakukan di bawah air dan di dalam lumpur. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan dana, tapi para arkeolog yakin itu sepadan. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk mengatakan Cleopatra benar-benar terkubur di sana. Tapi para ilmuwan telah menemukan banyak hal di dalam terowongan yang mengonfirmasi hal ini, termasuk pot tanah liat, lusinan koin bergambar Cleopatra dan Alexander Agung, serta patung dengan gambar Ratu Mesir. Cleopatra masih menjadi salah satu tokoh paling populer di Mesir, setara dengan Ramses III dan Tutankhamun. Dia menginspirasi banyak film, lukisan, dan buku. Tapi apa yang membuatnya begitu populer? Dia menjadi terkenal karena ketidakkonsistenannya. Dia adalah seorang penguasa yang cantik dan cerdas, yang menarik Mesir keluar dari krisis dan menjadikannya kekuatan yang makmur. Teks-teks Arab abad pertengahan mengatakan dia menguasai ilmu kimia, matematika, dan filsafat, dan mungkin telah menulis beberapa buku ilmiah. Dia menguasai beberapa bahasa dan punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Ada banyak legenda yang mengatakan dia adalah seorang femme fatale yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, nggak ada bukti kecantikannya nggak tertandingi. Citra seorang model yang menakjubkan diciptakan oleh Hollywood ketika membuat beberapa film yang menampilkan aktris terkenal yang berperan sebagai Cleopatra. Dan Kaisar Romawi Octavianus, anak angkat Julius Caesar, secara khusus menciptakan citra Cleopatra sebagai penggoda yang berbahaya karena dia adalah musuhnya. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Yunani. Salah satu di antaranya adalah Jenderal Alexander Agung. Namun, orang-orang Mesir mencintainya. Dia belajar bahasa dan sangat peka terhadap tradisi negara ini. Dia mengetahui sejarah, mentalitas, dan adat istiadat Mesir kuno dengan baik. Dia meningkatkan tingkat ekonominya dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan dunia. Sebagian besar hal ini dimungkinkan berkat kelihayan dan kesan yang dimilikinya. Dia menyukai pertunjukan teater dan perayaan mewah. Dia tahu bagaimana cara mengejutkan orang dan membuat pertunjukan. Namun, di balik citra luarnya sebagai pencinta kemewahan, dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan. Mesir kuno adalah negara yang kaya dan mewah, dan Cleopatra melakukan segalanya untuk meningkatkan kekayaannya dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai contoh, dia pernah berselisih dengan saudaranya, Ptolemeus ke-13. Sang ratu tahu bahwa dia nggak akan bisa melawannya, jadi dia memutuskan untuk menarik Julius Caesar ke pihak mereka. Kaisar Romawi tiba di Alexandria, namun Cleopatra ingin bertemu dengannya. Namun Ptolemeus mengetahui rencananya dan hendak mencegahnya untuk menemui Caesar. Kemudian, alih-alih kedatangan yang mewah dan penuh kehebohan, Cleopatra memutuskan untuk membuat kunjungan yang gak mencolok. Dia membungkus dirinya dengan karpet atau kantong linen yang dibawa oleh para pelayan kaisar ke dalam kamar pribadi Caesar. Cleopatra muncul dari karpet dan membuat Kaisar Romawi terkesan dengan kecantikan dan keteguhan hatinya. Hasilnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sekutu dekat. Setelah beberapa waktu,
Dia membuat kaisar Romawi yang berpengaruh lainnya terkesan untuk tujuan diplomatik. Dia tiba untuk menemui Mark Antony di atas tongkang emas dengan layar ungu dan dayung perak. Cleopatra mengenakan pakaian seperti Aphrodite dan duduk di bawah kanopi yang megah. Para pelayannya berpakaian seperti Cupid dan meniupkan kipas dan membakar dupa. Tapi Cleopatra menciptakan pertunjukan seperti itu karena suatu alasan. Dia tahu Antony memuja mitologi Yunani dan menganggap dirinya sebagai perwujudan Dionysius. Hasilnya, dia sangat terkesan dengan wanita ini dan akhirnya menikahinya. Cleopatra mempertahankan mahkotanya, memperkuat aliansinya dengan Roma, dan melahirkan 3 anak bagi Antony. Di Mesir, mereka mengadakan pesta besar dan menikmati kekayaan dengan kekuasaan. Namun hubungan seorang pejabat tinggi dengan Ratu Mesir menyebabkan skandal di Roma. Octavianus adalah lawan utama Antony dalam perebutan kekuasaan. Jadi dia mengeksploitasi situasi untuk menggelapkan reputasi pesaingnya. Dia menggunakan propaganda untuk membuat Cleopatra menjadi penggoda yang berbahaya di mata warga Romawi. Dia menuduh Antony menyerah pada pesonanya. Senat Romawi mendukung Octavianus dan menyatakan Cleopatra sebagai musuh. Pada 33 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya ketika Angkatan Laut Antony bertempur dengan armada Octavianus. Octavianus menang dan memaksa musuhnya melarikan diri ke Mesir bersama Cleopatra. Menurut beberapa catatan, mereka berlindung di dekat Alexandria. Dikejar oleh Romawi, mereka bersembunyi di salah satu istana Cleopatra dan menemui ajalnya. Beberapa legenda mengatakan Cleopatra adalah seorang ahli racun. Dia memancing seekor ular berbisa atau kobra Mesir untuk menggigitnya. Selain itu, menurut legenda lain, dia menusuk dirinya sendiri dengan jarum beracun. Ada teori yang mengatakan Cleopatra selalu membawa botol berisi racun di dalam sisirnya. Dan ketika dia terpojok, dia merendam jarum dengan racun ini dan menusuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari hal ini yang bisa dipastikan. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu kebenarannya. Mungkin ketika mereka sampai di makam Cleopatra, dunia akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang nasibnya yang tragis. Dia dianggap sebagai penguasa terakhir Mesir. Setelah kematiannya, Octavianus menjarah istana dan kuil-kuilnya dan kembali ke Roma, di mana dia menjadi kaisar utama. Setiap kali mendengar tentang reruntuhan kuno, kamu hampir tidak pernah membayangkan reruntuhan itu tergantung di suatu tempat atau tergantung begitu saja di dahan pohon, kan? Faktanya, untuk sebagian besar artefak kuno yang telah kita pamerkan di museum di seluruh dunia, para arkeolog melakukan penggalian yang cukup mengesankan. Kita tahu bangunan bisa menghilang seiring berjalannya waktu jika tidak dirawat dengan baik. Terkadang kita perlu menggunakan kembali beberapa bahan bangunan sehingga konstruksi yang lebih tua mungkin dikorbankan dalam prosesnya. Di lain waktu, rumah-rumah ditinggalkan dan begitu terpapar elemen-elemen di permukaan seperti hujan atau sinar matahari, rumah-rumah itu tidak bertahan. Beberapa rumah akan hancur begitu saja karena erosi, jadi satu-satunya cara agar sebuah karya arsitektur dapat bertahan dalam ujian waktu adalah jika karya tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Jadi, gimana bangunan-bangunan itu bisa terkubur? Ya, itu sebenarnya karena kesalahan sendiri. Kota-kota kuno punya kebiasaan untuk menaikkan permukaan tanah secara bertahap seperti anak kecil yang menambahkan topping pada es krim sundae. Pemukiman ini selalu sibuk mengumpulkan makanan dan bahan bangunan untuk mengimbangi populasi yang terus bertambah. Tapi, siapa sih yang sempat mengurusi limbah dan sampah? Hal ini tidak termasuk dalam daftar tugas mereka pada masa itu. Jadi ketika harus membangun rumah baru, peradaban kuno merasa lebih mudah untuk menghemat keringat dan air mata dengan menumpuk reruntuhan dan membangun tepat di atasnya. Tapi bukan itu aja, sungai-sungai juga terkadang meluap dan menimbun lapisan sedimen di dasar kota yang semakin mengubur konstruksi kuno tersebut. Dan di daerah kering seperti gurun pasir, di mana angin suka memamerkan tarian pasir dan debunya, pastilah sulit untuk menjaga kebersihan bangunan. Salah satu contoh konyolnya adalah Sphinx yang kepalanya terkubur di dalam pasir sampai sekelompok arkeolog menemukannya pada tahun 1817.
Beberapa kota kuno akhirnya tertimbun karena ditinggalkan. Dengan berkurangnya aktivitas manusia untuk mengendalikan perkembangan, benih tanaman pun tumbuh di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan ini melahap karbon dioksida dari udara dan berkembang menambah lebih banyak lapisan lagi ke tanah. Akar-akar yang nakal itu bahkan memutuskan untuk menstabilkan tanah yang terbuat dari bahan tanaman yang membusuk, menciptakan lapisan demi lapisan kebaikan tanah. Ini seperti proyek DIY terbaik yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi dengan tanaman sebagai penolong setianya. Tindakan menggali rahasia peradaban kuno bukan hanya tentang menemukan dunia yang hilang, ini juga merupakan pencarian besar untuk mengungkap harta karun di balik lapisan sejarah. Tapi, gimana para arkeolog tahu di mana harus menggali jika semuanya tertutup lapisan demi lapisan sedimen, puing-puing, dan akar tanaman? Mereka pasti memiliki semacam sistem yang mereka andalkan sebelum memulai proyek baru. Sebagai permulaan, mereka tidak selalu menyarankan penggalian arkeologi di lokasi tertentu. Oke, yuk kujelasin. Katakanlah kamu adalah seorang kontraktor dan kamu ingin membangun sebuah kompleks apartemen baru yang mewah di kotamu. Namun, beberapa peraturan daerah memiliki persyaratan tertentu sebelum proyekmu bisa dimulai. Misalnya sebelum mulai membangun di atas bidang tanah, kontraktor mungkin perlu membawa spesialis untuk memeriksa tanahnya. Orang-orang pintar ini bisa arkeolog, ahli geologi, atau ahli paleontologi, dan mereka perlu mengawasi berbagai hal selama pembangunan. Jika ada artefak atau ekofak, istilah keren untuk sisa-sisa organik yang ditemukan, para ahli ini akan menggali dan mempelajarinya. Tapi gimana dengan situs yang tidak ada hubungannya dengan bulldozer dan topi kuning? Para arkeolog punya banyak trik untuk menemukan situs-situs kuno. Mereka menyelami catatan bersejarah dengan cara detektif. Dengan mengendus dokumen dan peta lama, mereka dapat menyusun teka-teki aktivitas manusia di area tertentu. Jika sebuah situs pernah dikunjungi, maka akan lebih baik lagi. Menemukan catatan penggalian masa lalu atau catatan sejarah dapat memberikan arkeolog banyak informasi tentang kemana harus melanjutkan perburuan harta karun mereka. Sebelum para arkeolog mulai mengayunkan sekop, mereka akan melakukan misi pemindaian visual. Berbekal sistem kisi-kisi, mereka akan berjalan-jalan di sekitar lokasi, mengawasi setiap artefak yang mungkin bersembunyi di bawah lapisan atas bumi. Mulai dari peralatan batu tanah, hingga kaca bersejarah, dan bahkan tempat pembuangan sampah kuno. Iya, itu juga berharga loh. Para penjelajah yang bermata tajam ini dapat melihat tanda-tanda aktivitas manusia lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jika mereka menemukan tanah bangsal, ini adalah istilah keren untuk tempat pembuangan sampah, mereka tahu pasti bahwa manusia pernah menyebut tempat ini sebagai rumah. Para arkeolog tidak hanya mengandalkan sekop mereka yang terpercaya, mereka punya banyak peralatan untuk membantu mencari keajaiban yang tersembunyi. Alat-alat geofisika itu seperti senjata rahasia mereka. Contohnya saja, pengukur resistivitas. Alat canggih ini mengukur komponen listrik dari tanah dan fitur atau artefak yang terkubur. Dinding yang terkubur misalnya akan menghasilkan data resistivitas yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Magnetometer dan radar penembus tanah juga sama cara kerjanya, menampilkan petunjuk potensial tentang harta karun kuno di dalam tanah. Dan jangan lupakan teman lama kita yang terpercaya ya, GPS. GPS membantu para arkeolog memetakan lokasi yang tepat, seperti peta harta karun berteknologi tinggi yang menuntun mereka langsung ke pot emas. Ingin mengunjungi beberapa situs arkeologi paling penting di dunia secara virtual? Yuk ikuti aku. Di Inggris misalnya, kamu akan menemukan tempat menarik bernama Stonehenge. Ini adalah salah satu dari sekian banyak henge yang tersebar di sana, tapi yang satu ini benar-benar menarik perhatian. Bayangin batu-batu besar dan kuno berdiri tegak dan gagah, tersusun dalam bentuk lingkaran unik di bagian luar dan tapal kuda di bagian dalam, dengan beberapa batu yang lebih kecil sebagai pelengkap. Dan tahu nggak, batu-batu yang menakjubkan ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Benar-benar sekokoh batu.
Nah, disinilah letak menariknya. Menurut cerita rakyat setempat, penyihir legendaris Merlin mengayunkan tongkat sihirnya dan puff, dia memindahkan batu-batu besar ini jauh-jauh dari Irlandia. Rupanya beberapa raksasa telah mengumpulkannya di sana, tapi Merlin memutuskan kalau batu-batu itu akan terlihat jauh lebih baik di lokasi barunya. Yang lain mengira itu hanyalah sisa-sisa reruntuhan bangunan spiritual Romawi kuno. Bangunan-bangunan menakjubkan ini dibangun oleh nenek moyang kita di zaman perunggu. Dengan peralatan sederhana dan teknologi yang terbatas, mereka berhasil menciptakan mahakarya yang monumental ini. Mengesankan! Sayangnya masih banyak yang tidak kita ketahui tentang area ini. Tujuan awal Stonehenge masih menjadi misteri hingga saat ini. Memang ada banyak teori, tapi para ilmuwan belum sepakat mengenai hal ini. Tapi kita tahu bahwa tempat ini sangat tepat untuk menyaksikan matahari terbit selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Kota kuno Pompei adalah situs arkeologi yang sama menakjubkannya. Bayangkan, Gunung Vesuvius yang terkenal sebagai pengacau memutuskan untuk melontarkan kemarahannya. 54.000 tahun lalu ada satu kelompok unik yang tinggal di dalam gua. Seorang ayah, anak, perempuan, dan beberapa anggota lain yang merupakan kerabat dekat mereka. Hal yang menarik di sini adalah mereka merupakan keluarga Neanderthal pertama yang kita ketahui. Satu tim ilmuwan mempelajari DNA kuno dari gigi dan tulang mereka untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan masyarakat awal. Dan penelitian ini menunjukkan penemuan keren bahwa mereka mungkin tinggal di gua-gua ini bersama-sama. Ada 11 Neanderthal yang tinggal bersama di satu gua dan 2 lainnya dari gua lain yang berada di dekatnya. Jadi jumlahnya ada 13, 8 berusia dewasa dan 5 anak-anak. Bersama dengan DNA mereka, para ilmuwan juga menemukan peralatan batu dan tulang belulang hewan. Neanderthal adalah kerabat manusia kuno yang paling dekat dengan kita. Tengkorak mereka panjang dan pipih jika dibandingkan tengkorak Homo sapiens yang lebih bulat. Mereka juga memiliki tonjolan alis di atas mata yang terlihat jelas. Kamu bisa dengan mudah mengenali mereka dari wajahnya dengan bagian tengahnya yang menonjol ke depan. Selain itu, hidung mereka juga besar dan lebar. Beberapa meyakini bentuk hidung ini merupakan cara mereka beradaptasi di lingkungan yang dingin dan kering. Bagian dalam hidung yang lebih besar melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup dengan lebih baik. Tidak seperti kita, mereka tidak memiliki dagu yang menonjol. Selain itu, bekas goresan pada gigi depan mereka menunjukkan Neanderthal menggunakannya sebagai tangan ketiga untuk menyiapkan dan mengolah bahan makanan. Tubuh mereka kuat dan berotot dengan bahu dan pinggul yang lebar. Tinggi rata-rata mereka adalah 150 hingga 175 cm dengan berat 64 hingga 82 kg. Tubuh yang gempal dengan lengan bawah dan tulang kaki bawah yang pendek meminimalkan permukaan kulit mereka, yang melindungi dari hawa dingin dengan lebih baik. Harapan hidup mereka sekitar 30 tahun, meskipun beberapa di antaranya hidup lebih lama dari itu. Neanderthal tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan Asia selama lebih dari 350.000 tahun. Mereka menghilang sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu adalah masa di mana kita mulai menemukan jejak Homo sapiens di Eropa. Keluarga mereka beranggotakan 10 hingga 20 orang. Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada populasi masyarakat manusia purba maupun modern. Ini lebih mirip dengan populasi kelompok spesies langka yang hampir punah. Para Neanderthal ini tinggal di gua-gua mereka dalam komunitas kecil, tapi tidak hidup terisolasi dari sesamanya. Mereka saling bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka mengurus satu sama lain, terutama yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selain itu, gua-gua mereka tidak seprimitif yang kita bayangkan. Sebagai contoh, ada lubang di dekat sumber api yang mungkin mereka gunakan untuk memanaskan air. Mereka juga menata ruang mereka, ada ruang tidur, tempat untuk membuang sampah, dan area untuk membuat peralatan batu dan menyiapkan makanan. Mereka melintasi lembah-lembah sungai untuk menangkap mangsa seperti bison, ibex, kuda, dan hewan lainnya. Mereka terampil dalam menyusun strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka memahami pola migrasi rusa kutub. Jadi, mereka merencanakan strategi sesuai dengan prediksi kemana arah pergerakan mangsanya.
Salah satu hewan terbesar yang mereka incar adalah mammoth berbulu. Kamu pasti tahu mereka, kerabat gajah modern yang diselimuti bulu dengan berat mencapai 5.400 kg dan sudah lama punah. Banyak penelitian menunjukkan mammoth berbulu dan Neanderthal memiliki beberapa ciri genetik yang sama. Ini tidak terlalu mengejutkan kalau dipikir-pikir. Kedua spesies ini berkembang dari nenek moyang dari Afrika sebelum akhirnya berhasil beradaptasi dengan iklim Eurasia yang dingin dan keras selama zaman es. Jadi keduanya menghadapi kondisi yang sama dan punah pada waktu yang hampir bersamaan. Neanderthal juga menggunakan batu untuk membuat alat, mirip yang digunakan oleh manusia purba lainnya, seperti pengerik dan pisau dari kepingan batu. Alat-alat yang ditemukan para ilmuwan di dalam kedua gua yang mereka teliti dibuat menggunakan bahan yang sama. Itu berarti komunitas-komunitas tersebut mungkin bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Hingga abad ke-20, banyak yang mengira Neanderthal sangat berbeda dengan manusia modern. Dilihat dari genetika, penampilan fisik, dan perilakunya. Namun, penemuan-penemuan terbaru tentang populasi fosil Eurasia yang masih utuh ini menandakan bahwa pemiliknya sama seperti manusia yang hidup di zaman sekarang. Neanderthal hidup sebelum dan selama zaman es terakhir, di lingkungan paling keras yang pernah dihuni manusia. Selain membuat peralatan dan menangkap hewan, mereka juga mengumpulkan tanaman dari sekitar mereka. Mereka juga sering memakan sayuran yang dimasak. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup selama puluhan ribu tahun selama zaman es terakhir adalah contoh bagus tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dalam hampir semua kondisi. Neanderthal adalah pembuat seni gua paling pertama yang kita ketahui. Para ilmuwan menjelajahi 3 gua tempat mereka tinggal di Spanyol dan semuanya memiliki lukisan titik-titik hitam dan merah, hewan dan simbol geometris. Ada juga cap tangan, stensil, dan ukiran. Lukisan-lukisan ini dibuat lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Karena Homo sapiens datang ke Eropa 20.000 tahun setelahnya, kita bisa berasumsi bahwa Neanderthal adalah satu-satunya spesies manusia di benua tersebut pada saat itu. Jadi pastilah mereka yang menciptakan karya seni ini. Selain itu, gua-gua ini terpisah sejauh 700 km, jadi tidak mungkin hanya beberapa Neanderthal yang membuatnya. Lukisan jelas menjadi tradisi mereka sejak lama. Mereka juga penggemar berat mode. Mereka membuat perhiasan sendiri, beberapa di antaranya dari cakar elang. Contoh tertua yang telah ditemukan berusia hampir 130.000 tahun. Kemungkinan besar mereka juga menggunakan pigmen untuk menyamarkan atau menghiasi tubuh mereka. Selain itu, Homo sapiens bukan satu-satunya spesies yang menggunakan api. Para peneliti mengamati lebih dari 140 titik api unggun di seluruh Eropa dan menyadari bahwa Neanderthal juga sudah menggunakan api untuk waktu yang lama. Tanda-tanda ini berupa arang, tulang yang gosong, dan artefak batu yang dipanaskan. Neanderthal menggunakan api untuk memasak makanan dan membuat peralatan. Mereka menempelkan batang kayu pada potongan batu dengan pancang yang berfungsi seperti lem alami. Karena membakar kulit pohon birch adalah satu-satunya cara membuat cairan lengket ini, berarti Neanderthal sudah bisa memanfaatkan api. Kebanyakan orang mengira Neanderthal hanya mendengus, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka memang belum berbicara seperti kita. Dada yang besar, postur tubuh, dan bentuk tenggorokan mereka mungkin menghasilkan suara yang lebih keras dan bernada lebih tinggi daripada suara manusia pada umumnya. Mereka tidak memiliki kosakata yang lengkap seperti kita, tapi mereka mampu mengucapkan tuturan yang kompleks karena memiliki tulang hyoid. Tulang kecil ini juga ada di leher kita yang menopang akar lidah kita. Ini fitur yang sama yang memungkinkan kita berbicara. Mereka lebih mirip dengan kita dari yang kita duga. Beberapa percaya Neanderthal bahkan membuat perahu agar bisa berlayar melintasi Mediterania. Neanderthal tidak tinggal di suatu tempat, lalu punah, dan kemudian manusia modern muncul. Sepertinya kelompok-kelompok ini bertemu sekitar 100.000 tahun lalu di Jazirah Arab atau Timur Tengah. Saat itulah, kelompok pertama manusia modern berpindah dari Afrika. Para ilmuwan menganalisis DNA salah satu wanita Neanderthal yang hidup lebih dari 50.000 tahun lalu, dan DNA-nya juga mengandung genetika dari manusia modern.
Beberapa karakteristik yang kita miliki seperti warna kulit dan rambut, suasana hati, dan pola tidur berhubungan dengan jumlah sinar matahari yang kita dapatkan. Neanderthal tinggal di Eropa dan Asia dalam waktu lama sebelum manusia modern tiba di sana, sehingga terbiasa dengan sinar matahari yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang datang dari Afrika. Neanderthal memiliki beragam karakteristik karena paparan sinar matahari yang lebih sedikit dan karakteristik ini diwariskan kepada keturunannya. Ada banyak mitos seputar struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia, tembok besar Tiongkok. Kabarnya tembok ini begitu megah hingga terlihat dari luar angkasa. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilihat dari bulan. Teori lain menyatakan para pembangun tembok ini ditinggalkan di dalamnya. Maaf kalau mengecewakanmu, tapi semua cerita mengesankan ini hanyalah mitos belaka. Tapi meskipun cerita-cerita itu sudah terpatahkan, tembok besar Tiongkok tetaplah sebuah bangunan menakjubkan yang sangat memukau. Jadi izinkan aku menceritakan kisah sebenarnya. Saat ini Tiongkok adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Tiongkok juga salah satu negara tertua di dunia. Sejarah tertulisnya sudah ada selama 3.500 tahun, namun peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ada teori bahwa sementara benua Eropa, misalnya, kemungkinan besar dijangkau oleh penduduk dari Afrika. Tiongkok tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain. Beberapa orang percaya peradaban Tiongkok terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat, yang tinggal di wilayah tersebut sejak zaman prasejarah. Nah, sekarang soal tembok besar Tiongkok. Tembok ini sangat besar, bahkan menurut standar masa kini, membentang sepanjang lebih dari 21.000 km. Untuk gambaran mudahnya, panjangnya hampir 5 kali jarak antara New York dan Los Angeles, atau sedikit lebih panjang dari jarak antara kutub utara dan kutub selatan. Bahkan di zaman modern, manusia belum pernah membangun sesuatu yang mendekati ukuran ini. Tentu saja butuh waktu sangat lama untuk membangun tembok besar Tiongkok. Berapa lama? Coba tebak. Faktanya, tembok ini dibangun selama berabad-abad. Kamu mungkin tahu bahwa kota-kota kuno dikelilingi tembok untuk melindungi dari invasi. Ya, kota-kota di Tiongkok juga memilikinya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum Masehi dan mencetuskan ide yang brilian namun sangat ambisius, yaitu mengubah seluruh tembok kota menjadi sebuah tembok raksasa yang akan melindungi perbatasan negara dari serangan-serangan yang berasal dari utara. Seorang jenderal terpercaya memimpin pembangunannya dengan mengerahkan banyak pekerja seperti tentara, rakyat jelata, dan narapidana. Saat itu, tembok dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Di beberapa tempat yang penting, bagian-bagian tembok saling tumpang tindih untuk memberi pengamanan maksimal. Ketinggian rata-rata tembok itu sekitar 8 meter. Namun tembok besar itu belum terlihat seperti konstruksi yang kita kenal sekarang. Setiap kaisar penerus melanjutkan proyek tembok besar ini, memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki, serta memodernisasi teknik konstruksinya. Beberapa menggunakan batu bata untuk membangunnya, beberapa beralih ke batu granit dan marmer. Menara pengawas dan serambi juga awalnya belum ada dan ditambahkan oleh para kaisar Ming. Menara pengawas memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bagian lain dari tembok melalui sinyal asap dan api. Jadi, tembok ini cukup bervariasi dari segi material. Tapi hal ini justru menambah pesona konstruksi dan menunjukkan besarnya usaha dan lama waktu yang dibutuhkan. Alasan beberapa bagian tembok masih berdiri selama berabad-abad dan dalam kondisi baik adalah tepung ketan. Ternyata, adukan tepung ketan ini hampir mirip semen, sangat kuat dan tahan air, menyegel batu bata dengan sangat rapat sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh di antaranya. Kamu mungkin juga menyadari beberapa batu bata memiliki tulisan di permukaannya yang diukir oleh para pekerja. Tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas yang memuat informasi seperti lokasi, jumlah, dan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada masalah dengan kualitas material atau konstruksi, akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.
Baru-baru ini, sekelompok peneliti memeriksa dokumen sejarah resmi dari dinasti Ming yang memerintah Tiongkok dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Mereka menemukan catatan tentang pintu-pintu rahasia di tembok besar. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka menggunakan robot terbang untuk mengambil foto tembok dengan resolusi tinggi secara berkelanjutan. Mereka memotret 90% dari tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming dan menemukan sisa-sisa lebih dari 220 pintu rahasia di sepanjang tembok ini. Beberapa di antaranya memiliki lebar dan tinggi khusus yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Beberapa pintu lainnya cukup besar untuk dilewati 2 ekor kuda secara bersamaan. Untuk apa pintu-pintu itu? Fungsi utama tembok besar adalah untuk melindungi negara dari musuh. Membangun pintu yang bisa membuat musuh masuk akan merusak tujuan utama dibangunnya tembok ini. Jadi, tentu saja, pintu-pintu itu adalah jalan rahasia. Bentuknya menyesuaikan topografi di sekitarnya, dan pintu keluar di bagian luarnya disamarkan dengan batu bata sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan tembok bata. Tembok ini tidak hanya sekedar tembok pertahanan dan tidak sepenuhnya tertutup, melainkan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Tembok ini juga digunakan untuk perdagangan dan perniagaan, sarana komunikasi antara area dalam dan luar tembok, serta tentu saja untuk pertahanan dan pengintaian. Beberapa pintu digunakan untuk sarana perdagangan dengan sisi seberangnya. Melalui pintu yang lebih kecil, seseorang bisa menyelinap keluar untuk memata-matai musuh yang tinggal di sisi seberangnya. Gerbang tersembunyi juga berguna dalam serangan mendadak. Seperti yang kamu ingat, beberapa gerbang disamarkan dengan batu bata di bagian luarnya. Pintu keluarnya sangat sulit dibedakan, sehingga musuh tidak tahu persis letaknya. Pintu bagian dalam untuk tentara Tiongkok berongga agar mereka bisa melewati tembok dan mendobrak pintu keluar yang disamarkan dari dalam untuk memulai serangan mendadak. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah orang luar masuk ke kota, tembok tersebut tidak terlalu efektif dalam hal ini. Tembok itu masih bisa dipanjat atau dikepung. Jadi, tembok itu diawasi setiap saat dan para penjaga memberikan sinyal kepada pasukan jika mereka melihat musuh mendekat. Selain itu, tembok ini juga memberi lebih banyak waktu untuk mengerahkan dan mengumpulkan pasukan negeri ini atau memancing pasukan musuh ke posisi strategis yang menyulitkan. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19. Tembok ini kehilangan nilai strategis dan kepentingan militernya dikarenakan kemajuan teknologi. Selama berabad-abad hingga saat ini, hanya 8% bagian tembok besar yang masih dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak. Selain itu, sekitar sepertiga bagian tembok telah hilang tanpa jejak akibat erosi alami dan kerusakan oleh manusia. Mungkin bisa dibilang sekarang ini hanya tembok yang lumayan besar. Bagian terdahulu dari tembok ini dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Ini bukanlah bahan yang tahan lama jika bicara soal ribuan tahun. Selain itu, metode pertanian yang merusak mengubah area yang luas menjadi gurun dan berkontribusi terhadap erosi. Ditambah lagi, banyak batu bata yang diambil dari tembok ini selama 1 abad terakhir untuk membangun pertanian dan rumah. Tembok ini masih terus diruntuhkan batu demi batu hingga saat ini. Namun, kali ini oleh para turis, yang beberapa di antaranya mengambil batu sebagai cenderamata. Itu jumlah batu yang sangat banyak, mengingat lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi tembok besar Tiongkok setiap tahunnya. Sejak tahun 1987, tembok ini menjadi situs warisan. Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.
Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar, mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut. Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu, dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan, seperti makanan dan air, untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai.
Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya, dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga, mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja, kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini, kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun, belum lama ini, beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, lukisan-lukisan semacam itu ditemukan. Bayangin waktu kamu 15 tahun dan lagi bosan main video game. Sebagai gantinya untuk ngisi waktu, kamu putusin untuk menekuni hobi lamamu, melacak kota-kota suku Maya yang hilang. Kamu sudah tahu kalau ada sejumlah peradaban kuno yang membangun satu kota penuh berdasarkan konstelasi, jadi kamu mau ngecek apa itu juga dilakukan bangsa Maya. Kamu nemu buku tentang konstelasi yang diyakini oleh para suku Maya. Terus, kamu buka Google Maps dan memetakan setiap kota kuno Maya yang sudah ditemukan sampai saat ini. Kamu mulai melihat informasi ini benar-benar cocok dan benar, kota-kota besar Maya kuno mewakili bintang-bintang paling terang dan terbesar dari konstelasi Maya. Oke, makin menarik aja nih. Kamu berhasil memetakan lebih dari 100 kota kuno, tapi tiba-tiba kamu lihat ada yang aneh. Ada suatu area di semenanjung Yucatan, Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi di peta konstelasi ada 3 bintang. Apa ini artinya di dekat sana ada kota yang hilang dan menunggu untuk ditemukan? Mungkin menurutmu ini terlalu ngayal, tapi sebenarnya ini kisah nyata loh. Kisah tadi terjadi pada seorang remaja Kanada bernama William Gathery. Bocah itu dikenal jenius di bidang sains dan bahkan pernah menang penghargaan untuk teori konstelasi yang kami kisahkan barusan. Ketika melihat kota ketiga hilang dari konstelasi ke-23 yang sedang ditelitinya, dia mulai menjelajah internet untuk mencari citra satelit yang bisa membantu dia memecahkan misteri ini. Dia meneliti foto-foto NASA, JAXA yaitu perusahaan satelit berbasis di Jepang, dan Google Earth.
Foto-foto ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia menghubungi seorang teman di lembaga antariksa pemerintah Kanada, Canadian Space Agency. Temannya ini memberinya citra satelit tercanggih yang bisa ngasih dia jawaban yang sedang dia cari-cari. Menurut foto-foto itu, ada satu area persegi luas pas di perbatasan antara Meksiko dan Belize yang mirip puing-puing sebuah kota. William membawa foto-foto itu ke ahli penginderaan jauh, Dr. Armand LaRocque dari University of New Brunswick. Para ahli meneliti foto-foto itu secara menyeluruh dan menyimpulkan kalau area itu bisa menampung 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. Komunitas ilmiah dan arkeologi sangat tertarik dengan temuan bocah 15 tahun ini. Apa mungkin ini benar? Sedikit latar belakang nih. Kota-kota Maya yang hilang mulai digali di pertengahan abad ke-20. Sejak itu, puing-puing berbagai kota seperti Tikal, Palenik, dan Uxmal ditemukan kembali. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Kolombia yang tinggal di Amerika. Mereka mulai mendiami area itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli percaya di masa jayanya, peradaban Maya mencakup lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Wah, banyak juga ya! Dan kota-kota mereka menarik sekali. Peradaban mereka membentang melintasi semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Sumber utama penghidupan mereka dari pertanian, jadi mereka membangun sistem irigasi kompleks di kebanyakan kota. Mereka membangun sederet bangunan upacara, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk main bola. Bangsa Maya senang membangun piramida, mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang maju. Dengan teknologi kuno yang mereka punya, mereka bisa memprediksi lokasi persis planet-planet seperti Venus dan Mars. Dan mereka bisa memprediksi dengan persis kapan terjadi gerhana. Karena itu metodologi yang dipakai William untuk menemukan kota Maya yang hilang ini nggak biasa, tapi sama sekali nggak ganjil. Bangsa Maya memang gemar sekali astronomi. Jadi nggak aneh kalau mereka membangun karya arsitektur besar yang ada kaitannya dengan langit, ya kan? Dan mereka bukan yang pertama melakukan ini loh. Ada cabang Egiptologi yang khusus menyelidiki bagaimana piramida Giza dibangun sejajar dengan rasi Orion. Artinya tiap piramida sengaja dibangun agar segaris dengan salah satu bintang besar di sabuk Orion. Menurut William, awal dia punya ide untuk melihat rasi Maya itu karena dia nggak paham kenapa suku Maya membangun kota-kota di tempat itu. Kebanyakan kota besar seperti Chichen Itza dan Uxmal nggak berlokasi di dekat sungai atau aliran air penting manapun. Justru kota-kota itu dibangun di tanah pinggiran dan di puncak-puncak gunung, dan ini yang bikin William bingung. Perkiraannya, mungkin ini ada kaitannya dengan astronomi. William menamakan kota yang baru ditemukannya itu Mouth of Fire atau Mulut Api. Mirip aku. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas kerja kerasnya, tapi teorinya ini sangat diperdebatkan dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya berusaha membantah temuan William. Sebagian arkeolog bilang teori konstelasi itu tidak terlalu ilmiah. Anthony Evany, seorang antropolog dan astronom kenamaan, menyebut metodologi William adalah tindakan imajinasi kreatif. Dia menjelaskan gak ada cara untuk memastikan apa sebenarnya konstelasi Maya itu. Semua itu cuma hipotesis. Bantahan lain terhadap temuan William berasal dari ahli suku Maya David Stewart yang bilang bahwa objek yang teridentifikasi pada citra satelit gak lebih dari sebidang ladang jagung tua. Klaim ini didukung oleh suatu ekspedisi yang dilakukan di dekat area itu tahun 2021 ketika para arkeolog yang hadir melaporkan bahwa di area itu sama sekali nggak ada apapun. Tapi tetap aja, ada seorang bocah berumur 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang hilang. Itu menarik banget menurutku. Teknik seperti yang dipakai William sebenarnya dipakai untuk menemukan peradaban yang hilang di seluruh dunia. Menurut arkeolog antariksa Sarah Parkek, citra satelit menjadi sarana penting untuk menemukan kota-kota kuno di Mesir dan tempat-tempat lain. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai citra guna mencari tanda-tanda kemungkinan adanya kota jauh di masa lalu. Sarah bilang, yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tertimbun, benda itu akan tertutup entah oleh vegetasi, tanah, pasir, atau konstruksi modern lain di atasnya. Untuk menilai ada atau tidaknya sesuatu yang tersembunyi di bawah naungan vegetasi luas, dia memakai teknologi inframerah misalnya.
Temuan besar terkini di Brazil juga dilakukan dengan cara serupa. Citra satelit mendeteksi suatu jaringan parit yang berasal dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Ini menyatakan adanya pemukiman yang bisa menampung sekitar 60.000 orang. Tapi dalam kasus ini, citra satelit memang sesuai dengan apa yang ada di daratan. Para peneliti dari University of Florida menemukan beberapa gundukan yang disertai selokan dan geoglif. Arkeolog juga menemukan puing-puing tembok yang didesain dengan hati-hati yang berpusat di sekeliling alun-alun, sangat mirip dengan jenis konstruksi yang dibangun oleh suku Maya kuno. Kemajuan dalam teknologi satelit juga memberi pencerahan baru tentang kota-kota Maya kuno yang sudah lama ditemukan seperti Tikal. Berlokasi di jantung rimba Guatemala, Tikal dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Maya kuno. Di masa jayanya, kota ini sebanding dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia masa kini. Kota ini tersusun atas sederet monumen kompleks, banyak diantaranya diyakini sebagai makam para raja dan ketua suku. Tikal diketahui berukuran luas, tapi temuan terkini menunjukkan kalau luas kota ini mungkin 3 kali lipat luas kota yang awalnya diyakini para ilmuwan. Temuan utamanya berkisar di sekeliling benteng di batas kota itu yang menunjukkan sejauh mana bentangan kota aslinya. Berbagai penemuan baru masih terus dilakukan. Di tahun 2017, para peneliti juga menemukan petunjuk baru tentang potensi penyebab kemunduran peradaban Maya. Dengan data dari sebuah situs di Sibel yang berlokasi di sekitar 100 km di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk memperoleh informasi baru tentang keruntuhan mendadak peradaban besar ini. Informasi ini menunjukkan alih-alih keruntuhan tiba-tiba, kemungkinan besar bangsa Maya hancur karena gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Kejadian ini diyakini telah menghancurkan pusat-pusat kota Maya dan mulai mengakibatkan populasi suku Maya yang tercerai-berai. Kayaknya cocok nih menggali puing-puing kuno sekarang. Dari harta karun bernilai ribuan dolar hingga ponsel baru dan kota kuno, mari selami dan lihat apa yang bisa kita temukan. Bayangkan pergi ke sungai untuk menikmati perjalanan dengan perahu. Siapa yang tidak ingin mengambil beberapa foto untuk membuat kenangan perjalanan ini bertahan selamanya? Ups, airnya terciprat. Untungnya, kamu telah mengambil tindakan pencegahan dan memasukkan gadgetmu ke dalam kantong tahan air. Tetapi bagaimana jika kamu menjatuhkan ponselmu ke dasar danau bersama dengan casing ini? Inilah yang terjadi pada beberapa orang. Seorang penyelam scuba dan seorang YouTuber menyelam ke dalam sungai yang populer di kalangan turis dan kehilangan peralatannya senilai $20.000. Termasuk iPhone baru dan beberapa perhiasan. Ups. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar mobil yang ditarik keluar dari air, baik dari film atau berita TV. Kapal kargo besar terkadang tenggelam, dan truk yang ada di dalamnya ikut tenggelam. Itulah yang terjadi pada bangkai kapal Thistlegorm. Kapal ini tenggelam pada tahun 1941 di Laut Merah, dan truk-truk Bedford ini ada di dalamnya. Ingin melihat sesuatu yang lebih berharga seperti harta karun? Sebuah kapal kargo Inggris membawa banyak sekali batangan perak, namun kapal tersebut tenggelam. Para pencari harta karun tahu bahwa ada perak di kapal itu. Sejak tahun 1940-an, mereka telah mencarinya. Tim Odyssey Marine beruntung, mereka menemukannya pada tahun 2011. Harta karun itu berada lebih dari 4.200 meter di bawah permukaan. Kapal itu membawa lebih dari 110 ton batangan perak. Penemu boleh menyimpan harta karunnya. Tim Odyssey menyimpan 80% dari harta karun tersebut dan memberikan 20% kepada perbendaharaan kerajaan. Tentu saja, ada lebih banyak barang di kapal, seperti surat-surat, teko, dan lembaran sutra. Kamu bisa melihatnya di pameran Voices from the Deep di Museum Post London. Bagaimana dengan seni bawah air? Tentu saja ini dia, patung Moai Polinesia. Patung-patung ini telah ditemukan di beberapa daerah di seluruh dunia. Misalnya, Pulau Paskah penuh dengan patung-patung dengan ukuran yang berbeda. Tetapi banyak juga yang ditemukan di Cancun, Isla Mujeres, dan Punta Nizuc, Meksiko. Melihat patung-patung utuh dari ribuan tahun yang lalu di bawah air, mungkin akan menjadi pengalaman seumur hidup.
Koin emas juga merupakan barang populer yang ditemukan di bangkai kapal. Banyak penyelam menemukan koin yang bernilai banyak uang. Tetapi ada seorang penyelam di Florida yang benar-benar mendapatkan jackpot. Pada tahun 2015, mereka menemukan harta karun senilai hampir $1 juta. Penemuan itu berupa 51 koin emas, 40 kaki rantai emas berornamen, dan sebuah koin langka yang dibuat untuk Philip V, Raja Spanyol. Mereka pernah menakutkan dan berbahaya, dan mereka masih terlihat menyeramkan. Yuhu, aku berbicara tentang kapal bajak laut. Satu bangkai kapal bajak laut dari abad ke-18 digali di lepas pantai Kolombia pada tahun 2015. Harta karun yang ditemukan di sana bernilai antara 4 dan 17 miliar dolar. Harta karun itu berisi batu mulia, emas, dan banyak barang lainnya. Yang berikutnya adalah kota bawah laut. Neapolis adalah kota yang tersapu oleh tsunami. Kota ini dibangun di pesisir Afrika Utara hampir 1.700 tahun yang lalu. Para penyelam menemukan sisa-sisa kota bawah laut ini pada tahun 2017. Para peneliti juga menemukan tiang-tiang Romawi serta barang-barang dan peralatan rumah tangga. Mari kita kembali ke tahun 1503. Penjelajah Portugis Vasco da Gama sedang berjuang melawan badai ketika dia kehilangan kapalnya Esmeralda. Kapal tersebut ditemukan pada tahun 1998, tetapi harus menunggu lebih dari 1 dekade untuk digali. Para peneliti menemukan alat navigasi di sana. Alat-alat itu tidak memiliki nilai sebanyak emas Spanyol, tetapi itu adalah harta karun bersejarah. Di Amsterdam, mereka memancing sepeda di kanal-kanal. Sepertiga pekerja di Amsterdam bersepeda ke tempat kerja. Sebagian lainnya menggunakan sepeda untuk tujuan lain, seperti berolahraga, berbelanja, dan sebagainya. Jumlah sepeda di Amsterdam lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Sayangnya, banyak sepeda dan bahkan beberapa mobil yang berakhir di kanal-kanal Amsterdam. Fakta bahwa Amsterdam memiliki 165 kanal dengan panjang total 96 km tidak membuat pekerjaan pihak berwenang menjadi lebih mudah. Tentu saja, para pemilik sepeda tidak membuang sepeda mereka ke dalam air. Sepeda bisa saja masuk ke kanal karena angin kencang, vandalisme, pencurian, atau karena kecelakaan. Setiap tahun pihak berwenang mengangkat antara 12.000 hingga 15.000 sepeda. Yang berikutnya adalah kota yang hilang. Heraklion adalah pintu gerbang Mesir kuno ke Mediterania. Kota ini tenggelam dan tersembunyi di bawah pasir. Kota ini sangat terkenal. Mungkin kamu bahkan pernah mendengarnya. Disebutkan dalam legenda tentang Helen dari Sparta dan Paris dari Troy. Jadi bagaimana kota kuno ini ditemukan? Pada awal tahun 2000-an, sebuah tim penyelam menemukan pecahan batu yang sangat besar di dasar laut dan membawanya ke daratan. Ternyata itu adalah potongan patung Happy yang merupakan penguasa sungai Mesir kuno. Tim melanjutkan pencarian dan menemukan 6 potong lainnya. Di sekitarnya, mereka juga melihat reruntuhan kuil, potongan tembikar, perhiasan, koin, lampu minyak, dan sebagainya. Taman Patung Bawah Laut Grenada adalah taman patung bawah laut pertama di dunia. Mengapa taman ini begitu istimewa selain terletak di perairan Karibia yang indah? Kamu dapat melihat taman ini dalam perjalanan snorkeling atau menyelam. Patung-patung tersebut berada sekitar 3-5 meter di bawah air. Suasana dan pengalaman itu sendiri yang membuatnya istimewa. Patung-patungnya terbuat dari beton dan baja. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 15 ton. Patung-patung itu ditutupi dengan makhluk bawah air. Patung-patung itu diletakkan di sana untuk membantu melindungi terumbu karang, menjaga kesehatan ekosistem, dan memulihkan kehidupan bawah laut di daerah itu. Kapal selam dirancang untuk masuk ke dalam air, jadi mungkin kamu tidak akan berharap untuk melihatnya di daftar ini. Namun kapal selam pada kenyataannya tenggelam. Penyelam telah menemukan banyak kapal selam. Misalnya, sebuah kapal selam Australia ditemukan di lepas pantai Papua Nugini lebih dari 1 abad setelah tenggelam. Ini adalah kota lain yang terendam, tetapi yang satu ini sengaja dibiarkan di bawah air. Kamu bisa melihat reruntuhan kuno kota Singa atau Xicheng di sebuah danau di Cina. Danau ini dibuat pada tahun 1959.
ketika lembah di kaki Gunung Lima Singa dibanjiri untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Kota berusia 1400 tahun yang kini menjadi reruntuhan ini terendam oleh aliran air dan tetap seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Kota ini tidak tersentuh di dasar danau hingga eksplorasi dimulai pada tahun 2001. Para penyelam menemukan banyak struktur, ukiran, singa penjaga, dan lengkungan yang masih terawat. Para peneliti memetakan dan mendokumentasikan Sicheng. Mereka juga mencari cara untuk mencegah struktur-struktur ini dari kerusakan. Pada tahun 2011, kota ini diumumkan sebagai peninggalan bersejarah yang dilindungi. Ketika kamu melihat reruntuhan kota Singa untuk pertama kalinya, pemandangannya akan membuatmu takjub. Bayangkan berenang di perairan yang gelap. Saat mendekati kota, kamu akan melihat tembok-temboknya yang besar dan ukiran-ukirannya yang luas. Luar biasa, bukan? Museum Bawah Laut Cancun mungkin adalah museum terbesar dan jenisnya di seluruh dunia. Museum ini tidak hilang begitu saja, tetapi sekarang menjadi rumah bagi ekosistem akuatik. Siapa yang tidak ingin menggabungkan scuba diving dan snorkeling dengan kunjungan ke taman kelas dunia dengan 500 patung? Berada 30 meter di bawah permukaan, patung-patung ini terbuat dari beton laut dengan pH netral sehingga dapat bertahan di dasar laut. Selain itu, di sini patung-patung tersebut berubah seiring waktu, tidak seperti di museum tradisional. Hal ini karena patung-patung tersebut menjadi bagian dari lingkungan bawah laut dan menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan.